kematian ibu atau AKI di Indonesia masih menduduki peringkat 3 besar di Asia Tenggara. Target Millennium Development Goals 2015 masih belum tercapai. Anda kembali menyaksikan The World Tonight. Angka kematian ibu di Indonesia belum turun secara signifikan dan masih menjadi salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara. Selain faktor medis, faktor kesadaran masyarakat akan pentingnya pemeliharaan kesehatan dan budaya juga berkontribusi pada angka kematian ibu akibat melahirkan. Angka kematian ibu melahirkan di Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Berdasarkan laporan Bank Dunia pada tahun 2017, dalam sehari rata-rata 4 perempuan Indonesia meninggal akibat melahirkan. Kejadian ini juga banyak menimpa perempuan di daerah terpencil karena sulitnya akses ke layanan kesehatan. Produser lapangan CNN Indonesia Anissa Mutia berkunjung ke salah satu daerah dengan angka kematian ibu yang cukup tinggi, tepatnya di Sukabumi, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Wilo. Gimana nih kabarnya selama pandemi gini? Alhamdulillah Baik. Alhamdulillah baik, Wilo. Boleh tahu nggak sih? Kan selama PPKM di rumah aja nih ya. Kegiatan kalian apa aja sih? Aku masak. Widih. Wis, Kalau aku bagi-bagi dong. satu. Kalau aku sih, udah number one. Jadi beban keluarga lah. Beban keluarga enggak tuh? Iya, tadi sebelumnya di grup WhatsApp kan ya. Aku habis ngirimin link video tentang ibu yang meninggal karena melahirkan. Kalian tadi juga udah bahas sekilas kan. Nah, aku tuh jadi penasaran gitu loh, pengen bahas bareng kalian. Nah iya, aku juga penasaran nih. Sama aku juga penasaran. Waduh. Nah, karena itu aku bikin kegiatan ini. Kalian tahu nggak sih kalau misalkan di Indonesia itu angka kematian ibu yang melahirkan itu tergolong tinggi. Loh iya toh, aku malah nggak tahu. Ya, Vi, aku barusan lihat berita angka kematian ibu melahirkan itu udah tergolong tinggi. Nah, tadi kan masih ada teman-teman yang belum tahu ya. Ini aku tuh punya beritanya. Ini aku tunjukin ya. Di beberapa artikel yang tadi nih, kalian ada yang mau nanggepin nggak? Di berita itu paling banyak ibu yang melahirkan itu ya. Paling banyak di daerah terpencil. Iya, soalnya ibu yang melahirkan itu kan ada yang kondisinya parah toh dan harus dilarikan ke rumah sakit. Jadi kebanyakan ibu yang meninggal itu di perjalanan gitu loh. Aku juga pernah lihat kalau ada yang meninggal di sampan. Kalau penyebab lain si ibu itu meninggal apa? Jadi gini guys, aku tuh pernah baca penyebab tingginya kematian ibu melahirkan itu karena si ibu mengidap hipertensi sama ketika ia melahirkan terjadi pendarahan yang hebat. Aku juga pernah baca tahu kalau kematian ibu melahirkan itu kan karena terjadi infeksi pada kehamilannya, terus sama komplikasi obstetrik dan komplikasi non obstetriknya. Nah iya, tapi aku taunya cuma karena pendarahan hebat aja sih. Nah, tadi sempat disinggung Windy ya, komplikasi obstetrik sama komplikasi non-obstetrik. Ada yang tahu nggak sih itu tuh apa? Obstetrik itu setauku kematian yang timbul sebagai akibat komplikasi kehamilan, persalinan, dan nifas yang disebabkan oleh tindakan dan perawatan yang kurang tepat. Nah, benar itu. Kalau non-obstetrik adalah kematian yang diakibatkan oleh penyakit yang sudah diderita atau yang timbul pada waktu hamil.
Jadi bukan disebabkan kehamilan langsung. Nah, tetapi dipengaruhi oleh keadaan fisiologi pada waktu hamil. Sehingga keadaan penderita itu semakin memburuk gitu. Bahaya banget ya ternyata. Kesalahan penanganan medis pun bisa berakibat fatal bagi pasien. Ya, benar banget. Seharusnya petugas kesehatan itu mampu menanganinya dengan cepat dan tepat. Dan bila ada pasien yang sedang sakit atau memiliki penyakit pada saat melahirkan, seharusnya ditangani sesuai dengan prosedur yang ada. Vika. Tapi alhamdulillahnya nih ya, pemerintah punya upaya untuk menekan angka kematian ibu dan juga kelahiran ibu untuk kedepannya. Oh iya, emang upaya sama angka targetnya itu berapa? Aku tuh pernah lihat tuh di berita, kalau angka target penurunannya tuh 183 per 100.000 kelahiran. Iya, untuk upayanya, pemerintah memberikan bantuan alat kesehatan untuk menunjang keberhasilan proses kelahiran di beberapa tempat pedalaman. Serta pemerintah juga berupaya mengadakan edukasi di seluruh Indonesia tentang pentingnya kesehatan jaga ibu dan anak. Iya ya, semoga aja upaya dari pemerintah itu tuh dan angka penurunannya sesuai sama target ya. Oh iya, karena sekarang masih masa pandemi COVID-19, kalian ada yang tahu nggak sih gimana hamil yang mau melahirkan di rumah sakit saat pandemi kayak gini? Setauku cukup menaati protokol kesehatan, karena di masa sekarang hal tersebut sangat penting. Nah, itu bener banget. Kayak menggunakan masker itu penting banget itu. Nah, terus sebelum memasuki ruangan, itu perlu cuci tangan dahulu. Nah, biasanya ibu yang akan melahirkan itu di swab terlebih dahulu. Itu untuk memastikan apakah ibu tersebut positif COVID-19. Terus kalau misalkan positif gimana dong? Kalau ada yang positif, ibu yang akan melahirkan harus memberitahu rumah sakit dahulu kalau akan melahirkan di rumah sakit tersebut. Dan yang mendampingi itu harus dibatasi. Serta baik dari tenaga kesehatan maupun ibu yang akan melahirkan itu harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Iya kah? Dengan demikian kan meskipun sang ibu positif COVID-19, keselamatannya dan sang anak pun juga ikut terjamin ya. Tapi tetanggaku ada loh yang bayinya meninggal karena ibunya kena COVID. Iya, benar banget. Tetanggaku juga ada. Tapi dia tuh meninggal waktu masih hamil, jadi dua-duanya meninggal gara-gara COVID. Ya ampun, kasihan banget ya. Ya, selama COVID-19 jadi banyak yang meninggal dan kegiatan juga jadi sulit. Iya, bener banget tuh. Kuliah online juga nggak enak, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ketemu teman. Materi juga nggak ada yang nyantol loh. Iya, benar banget. Apalagi kalau ada praktek tuh, jadi susah. Iya, benar banget. Semoga aja guys pandemi akhir dan kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin. 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 Tadi halaman ya. Iya nih, random banget ya pembahasan kita. Iya nih kita jadi bahas apa kemana-mana nih. Ya udah kalau gitu aku mau live dulu ya. Aku mau bobo, udah malam. Iya, aku juga. Iya, aku juga. Terima kasih guys semuanya udah mau diskusi. Ya sama-sama Wil. Bye. Bye. Ya.
created using Powtoon.